Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam fi lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Allahumma barik lana fi Rajab wa Saban wa balikna Ramadan. Amin ya Allah rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang ini yang cukup cerah. Alhamdulillah kita dipertemukan di Masjid Bani Adam, insya Allah yang penuh dengan keberkahan, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga sampai ke kita. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sehat semuanya ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, seperti apa yang tadi disampaikan oleh MC, materi yang akan disampaikan itu sesuatu yang besar menjadi kecil dan kecil menjadi besar, itu ya. Tanda tanya, insya Allah kita bahas ya Bu ya. Waktu 40 tahun ke belakang, atau kita sama-sama Bu, kalau misalkan setelah selesai mau pulang sekolah, biasanya kita mendoakan apa ya Bu? Kata guru teh, silakan berdoa untuk pulang sekolah. Doa naonnya Bu? Nuju waktu SD Bu, sanes SD ayeuna, upami SD ayeuna mah doana teh subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta. Nah, waktu urang SD biasana ngadoa naon? Wal asri. Terus tuh Bu, terus nyaminya upami beda sekolah teh ku KM teh siap gitu kan, berdoa ramai ngadoa a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya Bu, sareng-sareng. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Terus itu nyebutnya ya, itu teh unggal dinten Bu, nuju waktu SD, SMP, sareng SMA. Kalau kita mau pulang sekolah, berdoa teh doa wal asr. Ya, kemudian saya mikir kenapa ya doa wal asr? Ternyata Bu, setelah dibaca terjemahnya luar biasa. Guru-guru kita dulu itu supaya mengingatkan apa? Mengingatkan wal ars. Wal ars itu adalah waktu. Kasiswa kamu orang kali teh sok ingat
dengan waktu. Awas itu waktu. Wal as innal insana lafi khusr. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu, kalau kita tidak bisa memanage waktu, kan biasanya kalau di sekolah dari jam 7 sampai jam 12 anak-anak terkondisikan kegiatan aman, ya kan? Nah, setelah pulang sekolah, itu mah bebas. Kalau orang tuanya bisa mengkondisikan, itu alhamdulillah. Kadang anak itu dari pulang sekolah langsung main, ya kan? Itu. Ingat dengan waktu. Pami hoyong nyarios guru-guru nate. Iya barudak emut ka waktu kedah lebar. Nah lebar dina ayat kaduana innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Jadi ingatkan, kalau kita tidak bisa memanage waktu, kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu, tuh orang teh bakal rugi. Ada siapanya? Harus tekaraos. Ibu-ibu di dia paling sepuh sabar tahun. 60 tahun 74 tuh tekaraos waktu ibu 78 tuh paling sepuh 78 ayah udah 80 kayak 78 tekaraos namanya itu waktu. Jadi diingatkan oleh guru kita itu wal as innal insana lafi khusr. Hoyong rugi ibu alim. Ya, pada dasarnya manusia itu ingin untung, tidak mau rugi. Tapi selalu mendekati dengan kerugian. Nah, maka diingatkan oleh surat Al-Asr itu. Kalau tidak mau rugi, itu ada di ayat ketiganya, ilal lazina amanu. Tuh. Maka kecuali orang yang beriman itu tidak akan rugi. Wa amilu solihah, dan yang mengerjakan amal soleh, mengerjakan amal soleh. Mudah-mudahan kita kumpul di masjid ini, ya, ini dalam raga melaksanakan amal soleh, memanfaatkan waktu. Padahal mampunya upami ninggal ka dapur di bumi itu pekerjaan rumah kumaha masih kene aya gitu kan, dan di bumi mah pekerjaan mal beres-beres terus tuh terus beres iya aya iya beres iya aya iya 20 jam muter. Refleksilah ka Bani Adam, manfaatkan waktu. Mudah-mudahan orang sadaya dia salah sawiosna ia mengamalkan amal soleh. Anu kadua wa tawassau bil haq wa tawassau bil sabr, saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran, ya. Wa amilus sholihat, amal soleh. Ibu, ketika kita mengerjakan amal soleh, apa yang diharapkan? Jujur Bu, yang diharapkan apa? Pahala, terus tuh. Setuju Bu? Iya, ketika kita mengerjakan amal soleh, pasti yang diharapkan adalah pahala. Kadang kita milih-milih, yang punya pahala nanti. Milih-milih itu pahala. Iya pahala kumaha, iya pahala kumaha. Setiap kita mengerjakan amal soleh, insya Allah bonusnya adalah pahala. Harus diyakinkan, karena itu ada sebuah motivasi. Nah, ketika kita mengerjakan amal soleh,
Contoh lah, kita mengerjakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu kan bareng, sama-sama, ya, di tempat yang sama. Contoh lah, nanti kita mengerjakan sholat duhur berjamaah di Masjid Bani Adam. Makmum dalam saf yang sama, ya, tapi untuk pahalanya sama tidak? Sama tidak? Tidak sama, berbeda. Atau kita di sini ngumpul nih Bu, ya, kita ngumpul di sini semuanya duduk mendengarkan materi. Barusan kita mendengarkan tilawah Al-Quran. Pertanyaannya, pahalanya sama tidak? Pahalanya sama tidak Bu? Tidak, padahal duduknya sama ya? Sama, tidak ada yang selonjoran, gitu kan? Duduknya sama, materinya sama, pematerinya sama, pahalanya tidak sama. Misalkan ada yang duduk khusyuk sambil mencatat, apa yang penting dicatat. Ada lagi misalkan si B duduk tapi sambil lihat HP. Tadinya mau lihat waktu, ternyata di WA ada scroll lagi, kajonjonan, iya duduk, ya kan? Ada lagi yang duduk, mungkin doanya salah, doanya bismika Allahumma ahya wa ampun. Jadi pas mendengarkan materi kumaha? Duduknya sama, mendengarkan materinya sama. Atau ayam duduk kiri kanan, kumaha damang, kumaha A B C, terus saya ngobrol ke mana? Iya bunyi. Nah, dari duduk yang sama ini dapat pahala yang sama tidak? Tidak sama. Ya. Maka setiap amal soleh walaupun tempatnya sama, itu tidak ada atau pahalanya itu tidak akan ada yang sama. Pertanyaannya, apa yang menjadi faktor penyebab pahala itu berbeda-beda? Ya, apa yang menjadi penyebab faktor pahala yang kita dapatkan itu berbeda-beda? Yang pertama, yang menyebabkan perbedaannya pahala itu adalah perbedaan jenis ibadah. Ya, jenis ibadah. Jenis ibadah itu ada yang ibadahnya wajib, ada yang ibadahnya sifatnya sunnah. Wajib dan sunnah sama tidak pahalanya? Beda, ya kan? Ada sholat wajib. Kalau sholat wajib itu apa saja Bu? Sholat wajib duhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu sholat wajib. Kalau sholat sunat, duha, tahajud, rawatib, ya. Nah, antara kita mengerjakan sholat fardu dan sholat sunat, lebih besar mana pahalanya? Wajib. Maka ketika kita mengerjakan amal soleh, itu lebih didahulukan yang mana? Yang wajib dulu, jangan terbalik. Kita mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib, ya. Jadi faktor yang pertama yang menyebabkan perbedaan pahala itu, yang pertama adalah perbedaan jenis ibadah. Kemudian yang kedua itu adalah tingkat kesesuaian dengan tuntunan Rasulullah. Yang kedua itu adalah tingkat kesesuaian dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita mengerjakan amal soleh,
tong sakahoyong, ya. Tong sakahoyong, apakah amal soleh ini sesuai dengan tuntutan dengan yang disunahkan Rasulullah atau tidak? Contoh, kalau kita mengerjakan biasanya mengerjakan saum, ya, puasa. Tadi katakan ada puasa wajib. Puasa wajib itu apa? Ramadan, ya. Insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan ada puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu apa saja? Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Daud, puasa Arafah. Ibu teh puasa Senin Kamis, tapi ibu semangat pamong puasana pada Jumat we. Pamong deui engke Sabtu, engke Minggu, tah kumaha bu saumna. Iya, itu mah tidak akan diterima. Kenapa tidak diterima? Karena tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mengerjakan sholat subuh, bu, sholat subuh teh sabaraha rakaat? 2 rakaat. Biasanya subuh mah seger bu. Subuh 2 rakaat. Saya lagi semangat kerjakan subuh teh 6 rakaat. Saya tuh bu, walaupun itu mengerjakan rakaatnya banyak, dan yang dicontohkannya berapa? 2. Yang diterima yang mana? Yang 2. Kan capek-capek kita sholat 6 rakaat itu. Jadi yang lebih besar yang 2 atau yang 6? Yang 2 tuh, itu yang membedakan besar kecilnya pahala. Jadi yang kedua itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh selanjutnya, Rasulullah itu mencontohkan, disunahkan ketika kita selesai mengerjakan sholat fardu, ya, disunahkan untuk berzikir. Ya, apa saja zikirnya? Tasbih berapa kali? 33 kali. Terus tahmid, alhamdulillah berapa kali? 33 kali. Terus takbir berapa kali? 33 kali. Dijumlahkan seberapa kali, Bu? 99 kali. Maka dilengkapilah dengan tahlil la ilaha illallah. Itu lengkap menjadi berapa? 100 kali. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu teh lagi semangat. Ini setelah sholat fardu ya Bu. Lagi semangat baca tasbih 333 kali. Baca takbir 333 kali. Baca tahmid 333 kali. Jumlahnya berapa? 999 kali. Lengkapi dengan tahlil. Jadi berapa? 1000 kali. Menuju semangat deh Bu. Semangat gitu kan. Tasbihnya 3333 kali. Takbirnya 3333 kali. Kemudian tahmidnya 3330 kali. Sabaraha jumlahna? 8.888 kali. Lengkapi dengan tahlil sabaraha? 10.000 cikgu. Tadi anu 100 kali, 1000 kali, 10.000 kali. Pahalanya lebih besar mana? Sabaraha? 100.
10.000. Pahalanya lebih besar mana? 100 kali, 1000 kali, 10.000 kali. Sabar Bu? 100. Ibu? 100. Teh? 10.000. Ibu? 100. Sesudah 100 ya? Nah, buat 100. Sesuai dengan sunnah Rasulullah itu Bu. Betul. 10.000 mah kuantitasnya lebih besar. Tapi kalau menurut sesuai dengan sunnah Rasulullah itu yang 100 kali. Itu yang ba'da sholat fardu ya Bu. Tapi kalau di luar sholat fardu itu bebas. Ba'da 1 juta kali oke mangga. Misalkan abdi langsung di sekolah tinagrek bade ka Cicalengka. Itu kalau kami kamu angkot perkiraan 30 menit. Angkot mumplang 30 menit Bu kabayang. Ari angkot di sekolah mah pinu ya Bu. Nah, di masjid Tugaran mulai kosong. Hiji deui di warung laha pleng weh. Kaditu nama tinggal nyarira abi hungkul. Ngalamun sok teu pararuguh ningali ka dieu teu pararuguh. Urang bisa ngamanfaatkeun ku zikir. Dikira bade sabaraha itu mah bebas. Sebanyak-banyak itu bebas ya. Nah, itu Bu. Jadi anu kedua yang membedakan besarnya pahala itu adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tadi anu kahiji naon? Perbedaan jenis ibadah. Anu kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga itu adalah waktu pelaksanaan ibadah. Waktu Bu. Kalau misalkan kita biasa tahajud itu dilaksanakan di 1/3 malam, itu biasa. Tapi ketika kita melaksanakan tahajud di malam Lailatul Qadar, ya Bu, itu pahalanya berapa? 1000 kali bulan, ya kan? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, ya kan? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dibagi menjadi tahun jadi 83 tahun 4 bulan. Kita mengerjakan sholat tahajud di malam biasa itu satu. Tapi ketika kita mengerjakan sholat tahajud di malam Lailatul Qadar, itu kita mendapatkan 1000 kali bulan, luar biasa. Itu waktu ya. Jadi yang ketiga yang bisa membedakan besar kecilnya pahala adalah waktu. Maka sebentar lagi Bu kita akan memasuki bulan Ramadan. Kalau malam Lailatul Qadar itu biasanya 10 hari pertama atau terakhir di bulan Ramadan. Maka kita persiapkan untuk menjemput malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena pahalanya lebih besar, 1000 bulan. Kabita tuh Bu, kabita 83 tahun 4 bulan Bu. Ibu anu atas usiana 70, tadi itu 75. Tuh, ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar 83 tahun. Kabita Bu, kabita sok. Mangga dari sekarang kita mulai siap-siap. 10 terakhir di bulan Ramadan persiapkan untuk meraih malam Lailatul Qadar. Tapi ujiannya nyapa
luar biasa. Dina 10 hari terakhir malam Lailatul Qadar sibuk kunaon Bu? Bikin kue, acuk lebaran. Di toko-toko supermarket swalayan banyak diskon ya. Padahal Allah banyak bonus di 10 hari terakhir bulan Ramadan ya. Ya, mari kita persiapkan. Wah, itu waktu yang sangat berharga. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah yang menjadi faktor penyebab perbedaannya pahala. Yang keempat adalah tempat pelaksanaan ibadah. Tempatnya Bu, itu yang bisa membedakan besar kecilnya pahala. Kalau misalkan ini bapak-bapak sholatnya di rumah, kemudian ada yang sholatnya di masjid, sama tidak pahalanya? Tidak. Lebih besar di mana? Di masjid. Maka itu untuk bapak-bapak mah lebih baik sholatnya di masjid. Di masjid ya, di masjid daerah kita. Sekarang kita bandingkan lagi. Kalau kita sholatnya di Masjid Nabawi, saudara Bu, di Masjid Nabawi 1000 kali pahalanya dibandingkan dengan kita mengerjakan sholat di rumah kita 1000 kali. Apalagi kalau kita dibandingkan di Masjidil Haram, sabaraha kali? 100.000 kali. Luar biasa. Itu bonus. Maka ada orang ketika sudah menyelesaikan umroh ingin umroh lagi. Kenapa? Karena ada kenikmatan. Sudah mah kenikmatan tempatnya, ditambah kenikmatan bonus pahala dari Allah. Satu kali kita mengerjakan misalkan di Masjid Bani Adam, kalau kita mengerjakan sholat di Masjid Nabawi itu 1000 kali. Apalagi kita mengerjakan di Masjidil Haram. Luar biasa. Kabita tuh, kabita. Mudah-mudahan kita semua di sini bisa umroh di sana ya Bu. Amin. Tapi nitip, ketika kita datang umroh perbanyaklah sholat. Di mana? Di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram. Jangan banyak sholat di hotel. Lebar Bu, lebar. Oh tuh, pami bade sholat di hotel mah atos we di bumi. Ka tebih-tebih, ka awis-awis ya Bu. Awis kan mau imrah kan? Awis itu. Nah, itu tempat yang bisa membedakan besar kecilnya pahala. Sudah berapa Bu? 4. Yang pertama adalah perbedaan jenis ibadah. Yang kedua, tingkat kesesuaian dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, waktu pelaksanaan ibadah. Yang keempat, tempat pelaksanaan ibadah. Ya. Yang terakhir Bu, terakhir dulu. Terakhir adalah tingkat keikhlasan. Ini ikhlas. Ikhlas itu sesuatu yang besar bisa menjadi kecil, dan sesuatu yang kecil itu bisa menjadi besar. Dengan apa? Dengan ikhlas. Yang besar bisa jadi kecil kalau kita melaksanakannya tidak dengan ikhlas. Dan yang kecil bisa menjadi besar kalau kita melaksanakannya dengan niatnya. Karena ikhlas itu adalah ruhnya ibadah. Ikhlas itu adalah ruhnya ibadah.
Sehingga amalan yang tidak ikhlas itu seperti jasad yang tidak ada ruhnya. Kalau jasad tidak ada ruhnya, itu apa Bu namanya? Mayit atau bangke, ya Bu. Jasad yang tidak ada ruhnya. Jadi ketika kita sholat, ya, di dalamnya kita tidak ikhlas, berarti apa? Bangke. Kita sodakoh, ya, tapi di dalamnya tidak ikhlas, berarti apa? Ya, kita puasa makanya 30 hari, tapi di dalamnya tidak ikhlas, berarti apa? Lebar, ya. Jadi ruhnya ikhlas itu adalah ruhnya ibadah. Ya. Ada sebuah kisah yang kisahnya ini adalah sudah familiar kisahnya. Kisahnya itu seorang wanita pelacur yang memberi memberi minum seekor anjing. Terus pada terangnya punya, itu luar biasa hikmahnya Bu. Seorang wanita pelacur memberi minum seekor anjing. Tapi dikisahkan wanita itu kalau misalkan pelacur itu pekerjaannya apa? Perbuatannya apa? Maksiat, zina, ya. Kalau zina itu perbuatannya dosa apa tidak? Dosa. Dosanya juga dosa besar. Ini pelacur, pekerjaannya zina. Berarti pekerjaan itu kan tidak melakukan satu kali, bisa beberapa kali. Zina dosa besar, beberapa kali, berarti dosanya besar. Tapi dosa yang besar itu bisa terhapuskan dengan memberi minum seekor anjing. Memberi minum seekor anjing itu perbuatannya yang kecil besar. Kecil anjing deh. Ya. Memberi minum aku naon. Dikisahkan ku sepatu. Caina naon. Cai susu. Cai madu. Itu cai naon. Cai sumur. Karena dalam kisah itu perempuan itu melihat seekor anjing yang sedang kehausan. Sampai-sampai anjing itu mau makan daun karena ingin itu kan, kalau dalam daun ada ada airnya, sampai makan. Dilihat sekitarnya itu tidak ada rumah, yang ada hanya sumur. Karena mungkin timbul rasa bukan kehewanan, ya, bukan kemanusiaan, kehewanannya atau rasa kasihannya, maka perempuan itu masuklah ke dalam sumur. Untuk apa? Untuk mengambil air. Ya. Itu. Dengan amal yang kecil bisa menghapus dosa yang besar. Kenapa bisa seperti itu? Karena ikhlas. Ya, karena ikhlas. Apa yang menjadi indikator bahwa wanita pelacur itu ikhlas? Tahu Bu, yang menjadi penyebab bahwa wanita itu ikhlas. Indikator yang pertama, ketika wanita tersebut memberi air, minum,
air ke anjing, ada yang melihat tidak? Tidak ada. Itu indikator yang pertama. Ketika kita melakukan amal soleh, jangan ingin dilihat. Dilihat tidak dilihat, kita tetap mengerjakan. Itu indikator yang pertama. Ya, apakah wanita itu ketika memberi minum ceklek selfie langsung? Enggak kan? Dalam zaman dulu mah tidak ada HP, ngumpulkan wartawan ya tidak ada, ya kan? Ya gitu. Jadi indikator yang pertama ikhlas adalah ketika kita beramal jangan ingin dilihat atau merahasiakanlah amal soleh kita. Itu indikator yang pertama. Kemudian yang kedua, indikator yang kedua apa Bu? Ketika memberi minum kepada anjing itu, dia menunggu balasan tidak dari anjing. Sudah nunggu hatur nuhunin terus masih hacai gitu kan? Tidak. Setelah memberikan air minum kepada anjing, sudah dilihat anjing sudah tidak kehausan, sudah tinggalkan. Itu indikator keikhlasan. Jadi ketika kita melakukan amal soleh, jangan mengharap balasan. Sudah. Ketika kita melakukan amal soleh, matos kita memberikan mungkin sesuatu ke orang lain. Itu nuhun-nuhun ajar misalkan gitu kan ya. Itu ikhlas tidak? Tidak ikhlas. Sudah saja. Sudah kita melakukan kebaikan. Atau kita misalkan mengeser sesuatu yang bermanfaat, ini tidak ada yang melaik, itu ayat jempol, ya kan? Itu tidak ikhlas. Sudah. Ketika kita niatnya mengeser sesuatu untuk kebaikan, sudah siapkan saja. Ada yang melaik, ada yang ngasih jempol atau tidak, ada pujian atau tidak, tetap kita melaksanakannya. Jangan mengharapkan balasan. Itu indikator ikhlas, ya. Kemudian yang ketiga itu beratnya perbuatan yang dilakukan oleh wanita tersebut. Berat tidak Bu? Ketika masuk sumur, ibu kantos teh lebet ka sumur, kantos teh tinggal di sumur. Yang namanya sumur nanti pasti dalam, ya. Saberapa meternya sumur? Ada 8 atau majeroting ya, mungkin sabra 2 meter 3 meter lah, itu sebut sumur. Pasti di sumur mah dalam, berat Bu. Ketika masuk ke sumur, nah tidak ada eretan, tali. Kalau ada tali mah mungkin wanita tersebut udah hancurkan di eret, di tali gitu kan ya. Karena tidak ada tali, sudah masuk ke sumur. Ketika sudah di dalam sumur, bingung mau bawa apa airnya, pakai apa bawa airnya. Ya, dah ternyata wadah. Terinspirasi pakai sepatu. Sepatu kan contohnya sepatu pentopel ya, bukan sepatu anu terbuka gitu. Lamun terbuka gitu mau kacana-kacana China ya. Mungkin sepatunya sepatu pentopel yang bisa membawa air itu. Bawa air. Kumaha caranya dak China? Kan kalau misalkan kita mau naik lagi ke sumur, ya mungkin ada bapak-bapak mah pernah turun sumur. Ya mah dibayangkan mungkin ya, naik ke sumur pakai kaki, itu kan merayap. Ari merayap berarti pakai tangan 2, tidak bisa menggunakan tangan 1. Jadi eta China kumaha? Digigit. Berat tuh Bu? Berat. Itu perbuatan ikhlas. Untuk ikhlas itu berat. Tapi gampang-gampang, sulit gampang. Kembali lagi ya, berat ya.
itu adalah ikhlas. Berat. Jadi ada seorang ulama namanya itu Sufyan Ats-Tsauri. Beliau berkata, tidak ada sesuatu yang sulit untuk aku perbaiki itu melebihi memperbaiki niat. Kenapa sulit memperbaiki niat? Karena niat itu mudah berubah. Terus mudah berubah. Ketika kita duduk di majelis taklim ini, niatnya untuk apa? Thalabul ilmi, mencari ilmu. Berubah niatnya. Jadi naon? Ngobrol, bisa jadi gibah. Ya kan? Lihat HP, jadi mana wae. Itu sulitnya. Padahal ikhlas itu adalah amal yang sangat besar. Sesuatu yang besar bisa menjadi kecil itu kalau kita tidak ikhlas. Sesuatu yang kecil bisa menjadi besar kalau kita ikhlas. Ini ada kisah seorang raja. Ya. Dikisahkan raja tersebut ingin membangun masjid. Oh, langsung. 10:21. Oh iya. Oke. Satu atau dua pertanyaan lagi? Enggak. Ya. Pamongnya dikisahkan seorang raja ingin membangun masjid. Raja itu ingin membangun masjid. Pokoknya masjid itu dibangun dengan dari harta dia sendiri. Harta dia sendiri. Jangan ada yang menyumbang. Kalau ada yang menyumbang, orang itu akan dihukum. Ya. Singkat cerita, masjidnya itu sudah selesai. Sudah selesai masjidnya. Nah, dalam peresmiannya itu diinginkanlah masjidnya itu ada plang namanya. Plang nama raja tersebut. Nah, setelah selesai, malam harinya tidur, raja tersebut bermimpi. Ternyata yang di dalam mimpinya itu, pelangnya itu diganti namanya, bukan nama raja tersebut, tapi nama seseorang. Ruas dulu, ruas. Pas bangun, panggillah prajuritnya. Prajurit, coba lihat masjid. Apakah di pelangnya itu masih tercantum nama saya? Pergilah prajurit itu. Pergi dilaporkan, masih raja. Ya, tenang. Malam berikutnya sama, bermimpi lagi. Mimpinya dengan mimpi yang sama. Pelang di masjid itu tergantikan dengan nama seseorang. Kaget deui. Perintahkan lagi prajurit. Sampai beberapa kali. Di hari terakhir, pelang tersebut ada namanya itu terbaca. Namanya itu seorang perempuan. Taruhlah misalkan Pulana, ya. Taruhlah Pulana. Panggillah, tolong cari perempuan yang namanya ini. Kepada prajurit, langsung prajurit itu mencari si Pulana. Ternyata setelah ditemukan, Pulana itu seorang wanita tua yang miskin. Dipanggil, masuklah ke istana menghadap raja. Madegdeg itu wanita, kenapa? Madegdeg, ya Tuhan, ada apa? Saya salah apa? Biasanya gitu namanya. Orang dipanggil ke pejabat, ke pimpinan, apa salah saya? Gitu kan? Tanyalah raja itu, Nek, Nenek telah menyumbang apa pada masjid ini? Gitu kan ya? Apa yang saya harus sumbang? Untuk makan saja saya tidak punya. Terus baksa raja tersebut. Habis? Ya. Apa yang
hingga kuda tersebut bisa minum. Itu saja yang saya lakukan. Apa kata raja? Itulah amalan mengapa kelangnya diganti menjadi nama nenek tersebut. Kecil jadi besar, besar jadi kecil. Dengan apa? Dengan keikhlasan. Itu Ibu. Sudah terjawab sekarang? Terjawab. Sesuatu amalan yang besar kalau kita lakukan tidak ikhlas itu akan menjadi kecil. Sesuatu amalan yang sederhana kalau kita ikhlaskan itu akan menjadi sesuatu yang besar. Waktosnya Ibu. Untuk menjaga keikhlasan itu biasanya dari awal, tengah, dan akhir. Karena keikhlasan itu harus tetap dijaga. Jangan sampai di awal kita ikhlas, di tengah kita ikhlas, di akhir kita tidak ikhlas. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami semuanya. Mangga kembalikan ke MC. Terima kasih Ibu Winwin yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa ya, sangat menginspirasi gitu ya dengan kisah-kisah yang tadi telah diceritakan gitu ya. Ya, karena waktunya sudah jam 10.57 ya. Barangkali ada yang mau bertanya, satu penanya. Ibu-ibu mangga yang ingin bertanya ada? Iya, enggak. Boleh. Tapi ketinggalan lama Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mau bertanya. Jadi kan kadang ya dari segi kita dan saat ibadah gitu suka ada godaan dari setan gitu Bu. Nah pertanyaannya bagaimana cara agar kita itu tetap istiqomah agar selalu ikhlas gitu Bu. Kadang di tengah-tengah kata Ibu tadi kadang pas di tengah-tengah pas awal kan kita udah niatnya ikhlas, di tengah-tengah tiba-tiba setan menggoda, akhirnya kadang suka jengkel atau gimana gitu kalau saat ibadah tuh ya. Terus pas ujung-ujungnya akhirnya ikhlasnya hilang udah. Nah jadi gimana caranya agar kita itu tetap ikhlas istiqomah dari awal sampai akhir kayak gitu Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Teteh siapa? Teteh Siti. Ya, bagaimana Ibu cara menjaga keikhlasan itu gitu? Ya, tadi dikatakan untuk ikhlas itu berat ya, harus dikawal. Kawal itu awali dengan niat yang ikhlas. Di tengah-tengah itu juga harus tetap dijaga. Di akhir itu harus tetap dijaga. Contohnya seperti ini, misalkan ada anak yatim, ya, anak yatim itu cerdas, ingin sekolah, kita biayai, SD kita biayai, SMP kita biayai, sekolah SMA kita biayai, sampai kuliah kita biayai, sukseslah, punya kerja. Biasanya kalau sukses sibuk, lupa ke kita. Tiba-tiba lamun teu orang dibiayaan mah itu kumaha Bu? Akhir dari awal kita menjaga keikhlasan membiayai terus. Hanya satu tidak membalas ke kita, langsung ucapan lamun orang teu dibiayain kumaha moal jadi udah. Ya, itu beratnya ikhlas. Maka selain dijaga dari awal, tengah, akhir, kita barengi dengan senjata yang ampuh. Apa senjatanya Bu?
doa, betul teh. Doa kita senantiasa minta pertolongan kepada Allah agar senantiasa kita itu menjaga keikhlasan. Doa ikhlas apa Bu? Ada yang hafal? Ya. Doa ikhlas ini saya ambil dari hadis riwayat At-Tabrani ya. Allahumma ini as'alu nafsan mutmainnah. Ya Allah, aku memohon kepadamu jiwa yang merasa tenang. Tu'minu biliqa'ika, yang yakin akan bertemu kepadamu. Watardo biqada'ika, yang ridho dengan ketetapanmu. Watakna'u bi'ato'ika, yang merasa cukup dengan pemberianmu. Itu doanya Bu. Ibu orang sarang-sarang Bu. Allahumma inni as'alu nafsan mutmainnah, nafsan mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tardo biqada'ika wa taqna'u bi'ato'ika. Allahumma inni as'alu nafsan mutmainnah, as'alu nafsan mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tardo biqada'ika wa taqna'u bi'ato'ika. Ya, itu mungkin untuk menjaga keikhlasan. Ya Ibu, mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Kebenarannya itu datang dari Allah, kesalahannya itu saya pribadi masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran kepada Ibu Winwin yang sudah memberikan pencerahan kepada kita ya. Semoga dengan kata kunci tadi ya, kata kunci materi hari ini adalah jaga keikhlasan dalam beramal dengan diiringi doa. Nah itu ya, Masya Allah ya. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan berkah semua ilmunya ya. Jadi amal jariah bagi Ibu ya, bagi kita juga kalau disampaikan ke yang lain, mudah-mudahan menjadi amal kita juga. Ya, alhamdulillah tibalah kita di penghujung pertemuan hari ini ya. Hari ini Masya Allah ya, begitu banyak inspirasi yang saya dapatkan, terutama dari cerita-cerita yang tadi dikisahkan oleh Bu Winwin. Itu Masya Allah ya, ternyata dengan amalan yang besar kita nyumbang misalnya 100 juta, tapi kitanya mau pamer ya ceritanya teh. Ternyata tidak ada apa-apanya dengan hanya ngasih minum kucing yang lewat di masjid misalnya ya. Masya Allah gitu ya. Dan itu menjadi pembelajaran perbaikan diri bagi saya pribadi dan juga kita semua untuk kedepannya itu lebih memperbaiki niat kita ya. Untuk apa kita beramal itu? Untuk yang lain-lain kah atau untuk Allah gitu ya? Ya mudah-mudahan Allah meluruskan semua amalan kita gitu dengan hanya mengharapkan ridha Allah gitu. Ya kita tutup ya pertemuan kita hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Ustadz doa. Doa kafaratul aja ya. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Mohon maaf ibu-ibu, teteh-teteh ya, bila dalam pembawaan saya sebagai pembawa acara hari ini terdapat kesalahan kata, kesalahan sikap, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran semuanya.